Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. 107,8 Al-Muhsinin FM bersama kita maju. Dipancarluaskan langsung di lantai 2 Kompleks Pesantren Persatuan Islam nomor 125, tepatnya di Jalan Cangkuang, Cikalong, nomor 64, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas, sobat-sobat kreatif dan para pendengar setia radio komunitas Al-Muhsinin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih Allah berikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, kita hadir kembali di acara Santri Kreatif bersama saya Irma Fitria Rahmania selaku pembimbing Santri Kreatif pada pagi hari ini. Hari ini di sini sudah hadir bersama kita adik-adik dari SDIT Plus Al-Muhsinin nih yang akan mengisi acara Santri Kreatif pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara utama, sebelumnya kita kenalan dulu bersama dengan adik-adik kita. Bisa dimulai dari Tiara, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas 3B. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jifara Al-Jahra dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Mufti dari kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Fabian dari kelas 5B. Sudah ya, baik. Kita sudah berkenalan dengan adik-adik kita yang akan mengisi acara utama kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke acara inti. Kepada moderator saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi para pendengar setia Al-Muhsinin FM. Perkenalkan, nama saya Tiara kelas 3B. Di sini saya akan membawakan acara Santri Kreatif SDIT Plus Al-Muhsinin. Baiklah, kita langsung saja kepada perkenalan. Silahkan kepada Tete dan AA untuk memperkenalkan dirinya. Kenalin aja lagi. Perkenalkan, nama saya Jifara Al-Jahra dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Mufti dari kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Fabian dari kelas 5B. Nah, para pendengar setia Al-Muhsinin FM, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mufti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal munzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana taratila inna sanulqi alaika qawlan sakila inna nasiyatal laili yasaddu wa aqwamu qila inna laka finnari sabang qalila wa dukurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila rabbul masriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fataidu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurum ajran jamila wadarni wal mukaddibina ulin namati wa mahilhum qalila inna ladaina angkala wa zaima wa ta'ama da gusati wa daban alima yauma tarjupul ardu warjibalu wa kanatil jibalu kasibam maila inna arsalna ilaikum
Inna arsalna ilaikum rasulan Sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Faso fir'aunur rasula fa'adna wadaw wabila Fakaifa tattakuna in tafartum yawma yad'alul wilda nasiba In as-sama'u fatirum bih kana waduhu maf'ula Inna hadihi tadhkirah Faman sa'at tahada ila rabbi sabila sadaqallahul adzim. Selanjutnya kepada Apabia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan faghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Amuti dan Apabia atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat dan berbuat pahala bagi kita yang mendengarkannya. Sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Teh Jifara. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jifara Al-Zahra dari kelas 6 akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebaikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan sama membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin Iblis menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, Iblis mencoba sendiri menggoda Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah, minta izin untuk menggoda Nabi Ayub. Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembahmu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembahmu. Allah berfirman kepada Iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh dan kuat, yang bulat kepadaku. Iman dan takwanya takkan tergoyah oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebaikannya tidak akan menurun dan menjadi berkurang, walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya dan hartanya. Ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak akan rela melihat hamba-hambaku dan anak cucu Adam berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinannya pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya yang rukun dan damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hambaku Ayub itu. Demikianlah Iblis dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Satu persatu hewan itu mati bergelimpangan, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub terbakar dan musnah. Iblis mengira akan berkeluh kesah kepada
kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Hartanya adalah titipan Allah, sewaktu-waktu dapat saja diambil lagi. Berikutnya, iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub di gedung yang besar dan megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung sehingga gedung itu kemudian roboh dan anak-anak Nabi Ayub mati semua. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua ini, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Famili dan tetangganya menjauhinya. Istri-istrinya banyak yang melarikan diri. Hanya seorang yang setia pendampingnya, yaitu Rahmah. Para tetangga Nabi Ayub tidak mau ketularan penyakit, sehingga mereka, terutama kaum ibu, secara terang-terangan mengusir Nabi Ayub dari perkampungan. Mereka pergi ke ujung desa, dekat pembuangan sampah. Namun, di sana orang-orang tidak menerima. Mereka tetap mengusir Nabi Ayub. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus, memang Ayub merupakan ujian berat bagi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub bisa bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rahmah terpaksa bekerja pada pabrik roti. Pada pagi berangkat, sorenya kembali ke rumah berpasingan. Namun lama-lama majikannya mengetahui jika Rahmah adalah istri Nabi Ayub yang berpenyakitan. Mereka khawatir Rahmah membawa baksil yang dapat menular melalui roti. Maka Rahmah dihentikan dari pekerjaannya. Rahmah yang setia ini masih memikirkan suaminya. Ia meminta majikannya hanya mau memberi roti jika Rahmah rela memotong gelung rambutnya yang panjang. Padahal gelung rambut itu sangat disukai suaminya. Rahmah akhirnya setuju. Namun di rumah Nabi Ayub menyangka Rahmah telah berbuat salah. Padahal tidak. Pada suatu hari, mungkin karena tidak tahan dalam penderitaan atau karena apa, Rahmah pamit meninggalkan suaminya. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Nabi Ayub melarangnya, namun Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Kiranya kau telah terkena bujukan setan sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah. Kata Ayub kepada istrinya, awas kelak jika aku sudah sembuh, kau akan pukul 100 kali. Mulai saat ini tinggalkanlah aku seorang diri. Aku tak membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya. Setelah ditinggal Rahmah, satu-satunya orang yang masih menyayangi dan merawatnya, kini Nabi Ayub hidup seorang diri. Di dalam kamarnya, ia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan, serta siksaan, dan Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Berfirman Allah kepada Nabi Ayub, hentamkanlah kakimu ke tanah, dari situ air akan memancar, dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatan akan pulih kembali jika kau pergunakan untuk minum dan mandi. Demikianlah setelah Nabi Ayub minum dan mandi, air yang memancar dari bawah kakinya, maka ia sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Ia datang menjenguk, namun ia tak mengenali suaminya lagi. Karena Nabi Ayub sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub gembira melihat istrinya kembali, namun ia ingat sumpahnya, yaitu kini memukulnya istrinya 100 kali. Ia harus melaksanakan sumpah itu. Kini ia bimbang, istrinya sudah turut menderita sewaktu bersama-sama dengan selama 7 tahun ini. Akankah ia memukulnya 100 kali? Dalam kebimbangan, datanglah wahyu Allah yang memberikan jalan keluar. Firman Allah, hai Ayub, ambillah lidi 100 buah dan pukullah istrimu itu sekali saja. Dengan demikian tertebuslah sumpahmu. Ya, dengan lidi 100 dipukulkan pelan sekali, maka sumpahnya sudah terlaksana. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub dikaruniai lagi harta benda yang melimpah ruah. Dari Rahmah ia mendapat anak bernama Bashar. Di kemudian hari ia mendapat julukan Zulkifli, artinya punya sanggup. Zulkifli akhirnya juga menjadi nabi dan rasul. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub, kita
harus memiliki sifat sabar, menahan diri dari emosi dan tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Serta harus bersyukur segala nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Selalu berbuat kebaikan serta menolong orang yang sedang menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Cipara atas penyampaian materi. Langsung Langsung saja saja ditutup. ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali anak-anak pada penampilan anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih kepada adik-adik kita yang sudah berani tampil di acara Santri Kreatif pada pagi hari ini. Tadi Zahra sudah menyampaikan materi kepada kita tentang kisah Nabi Ayub. Dari kisah Nabi Ayub yang telah disampaikan oleh Zahra tadi, kita bisa mengambil hikmah, yaitu meskipun kita diterpa banyak cobaan, tapi kita harus tetap tabah dan sabar. Nabi Ayub justru bersyukur karena masalahnya semakin membuatnya kuat dan dekat dengan Allah. Ketabahan Nabi Ayub inilah yang membuat Allah memberikan segala kelimpahan dan keberkahan kepadanya. Bahkan sikap tersebutlah yang membuat kita sebagai umat muslim mengaguminya. Harapannya dengan adanya cerita Nabi Ayub ini, semua umat muslim bisa menjadi seseorang yang sabar dan tabah. Baik sobat-sobat kreatif, acara selanjutnya kita akan membacakan komentar dari kolom chat yang di live streaming kita di halaman SDIT Plus Al-Musinin. Yang pertama dari Bapak Amin Nurdin, katanya subhanallah, semangat anak-anak, tuh dikasih semangat. Kemudian dari Ibu Titin Supriyatin, semangat Tiara, pasti bisa. Kemudian selanjutnya dari Ibu Siva Rahayu, semangat Amufti sama teman-teman. Selanjutnya sudah ya. Adapun terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan like-nya. Semoga harapannya apa yang telah disampaikan anak-anak tadi bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Baik, sebelum acara kita tutup, mungkin dari adik-adik ada yang mau menyampaikan salam-salamnya kepada orang tuanya atau siapapun, kepada para pendengar setia radio komunitas Al-Muhsinin. Untuk itu dipersilahkan. Ya, salam-salamnya buat siapa? Salam-salam buat siapa? Bilang salam-salam buat Salam-salam. Tiara. Salam-salam ya. Buat orang tua. Dicontohin dulu sama Zahra mungkin. Zahra dulu. Salam-salam buat ayah, mama, nenek, teman-teman, guru SDT Plus Al-Muhsinin. Iya. Salam-salam untuk ayah, ibu, kakek, adik. Salam-salam untuk mama, ayah, nenek, abah, sareng emi anu aya di babakan. Nah, Salam, deketin. salam buat Terus sama orang tua, apa aja? sama orang tua. Orang tua. Terus Atas. baca Baik sobat-sobat kreatif dan para pendengar setia radio komunitas Al-Muhsinin, salam-salam barusan menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara Santri Kreatif sampai akhir, baik itu melalui live streaming maupun radio. Kami beserta rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah Santri Kreatif akan kembali hadir di hari yang sama, jam yang sama, dan tentunya di gelombang yang sama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Plus Al-Muhsinin, sekolah